Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aziz Mahani, peserta uji kinerja dengan nomor 2020507696 akan menampilkan video praktik pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sehat ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kalian harus tetap semangat menjaga protokol kesehatan ya dengan cara melakukan 3M setiap hari, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker. Oke, hari ini ada yang tidak masuk. Saya cek. Ada beberapa siswa yang belum masuk, mungkin terkendala jaringan ya. 9. Ya. Nanti tolong seperti biasa kalian mengisi absensi terlebih dahulu ya, di e-learning. Di situ ada absensi kehadiran, silakan diisi. Oke, berikutnya sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Ahmad Fahrul Bawani. Teman-teman, mari kita mulai berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya, seperti biasa, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, sebagai bentuk rasa nasionalisme kita terhadap tanah air ya. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang materi mengkreasi karya seni budaya Nusantara ya. Nah, sebelum kita masuk, kita mulai ke materi pembelajaran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi mengevaluasi karya seni budaya Nusantara. Coba mungkin ada yang masih ingat materi pertemuan sebelumnya. Silahkan yang bisa menjelaskan apa itu mengevaluasi karya seni budaya Nusantara. Menilai sesuatu. Menilai sesuatu. Nah, karena objeknya karya seni budaya Nusantara, berarti yang dinilai adalah menilai karya objek Nusantara. Iya, betul sekali. Karya seni budaya Nusantara ya. Ada apa saja contohnya misalnya? Ada batik, ada tarian adat, lagu daerah, Iya. alat musik daerah, Lagu daerah. Kemudian alat musik daerah. Banyak sekali ya contohnya. Beragam karya seni budaya Nusantara yang ada di Indonesia. Bisa alat musiknya, bisa musik, bisa tari, dan karya seni rupa yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, hari ini kompetensi dasar yang kita pelajari adalah merancang karya seni budaya Nusantara di 3.10. Di sini tujuan pembelajarannya nanti kalian setelah mengamati tayangan video, diharapkan nanti kalian bisa menganalisis jenis dan teknik pembuatan karya seni budaya Nusantara dengan tepat. Kemudian nanti dilanjutkan diskusi kelompok. Bersama kelompoknya kalian merumuskan gagasan dalam menciptakan karya seni rupa budaya Nusantara ya. Dalam hal ini nanti kita coba membuat karya seni dari Gresik, yaitu gambar kurung. Oke, kemudian nah, untuk lebih memahami tentang kreasi karya seni budaya Nusantara,
nanti akan Bapak tayangkan video ya. Di situ bisa kalian amati, kalian cermati dalam tayangan tersebut. Kemudian nanti sambil dibuka di LKPD ya, dan bahan ajar yang sudah saya berikan baik di e-learning ataupun di WhatsApp. LKPD-nya nanti dibuka. Di situ ada format pencermatan menganalisis setelah kalian mengamati video. Ya. Nah ini, jadi setelah nanti mengamati, kalian lanjutkan dengan berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti saya bagi kelompok. Nah, kemudian didiskusikan mengenai apa jenis karya seni rupa yang ada dalam video tersebut. Ada 3 video, termasuk jenis apa. Kemudian bagaimana teknik pembuatan karya seni tersebut. Nah, nanti setelah itu dilanjutkan kalian membuat rumusan atau konsep rancangan gambar damar kurung sesuai hasil kesepakatan dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang saya putarkan videonya. Beginilah proses pembuatan patung khas Papua yang dibuat oleh Bapak Linus Waimbo, salah satu pengrajin patung yang ada di Kota Sorong, Papua Barat. Sudah sejak tahun 1997, Pak Linus mulai menggeluti pembuatan patung khas Papua ini. Paman Afat membuat guci keramik dulu ya. Membuat guci keramik tidak bisa sembarangan. Hingga merata. Setelah tanah terasa lembut, kemudian ambil sebagian tanah menggunakan kawat pemotong. Proses selanjutnya, giliran aku dan Randy. Tanah liat harus diremas-remas menggunakan tangan. Ada guci, tempat aku sampai lupa. SD Muhammadiyah GKB atau SD Mugab Gresik mengikuti lomba membuat damar kurung yang bertujuan untuk melestarikan tradisi khas Kabupaten Gresik. Ibu wali siswa tampak asyik dan kompak membuat damar kurung, mulai dari membuat kerangka, melukis, hingga mewarnai damar kurung. Lukisan damar kurung yang digambar pun memiliki tema unik seputar kota Gresik, seperti tradisi mengunjungi makam wali, tradisi pasar bandeng, kuliner Gresik, dan berbagai macam tradisi lainnya. Itu tadi, anak-anak tadi kalian sudah mengamati tayangan video karya seni budaya Nusantara ya. Di situ nanti kalian bisa melihat ada 3 tayangan video karya seni budaya Nusantara. Coba ada yang bisa menjelaskan tayangan pertama tadi tentang apa? Tentang pembuatan patung. Oke, pembuatan seni patung dari bahan kayu. Bahan kayu ya, yang dibuat dengan teknik dibahat. Oke, betul sekali. Bintang Sandi 100. Kemudian tayangan video kedua tadi menceritakan Tentang kegiatan Bang, iya, membuat keramik ya, guci dan yang lain. Dibuat dengan bahan tanah liat, kemudian dibentuk dengan meja putar, dikeringkan dan dibakar. Tidak menggunakan kaki. Yang ketiga, Damar kurung. damar kurung ya, dari Gresik, khas Gresik. Mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, silakan saya bagi kelompok ya, sesuai kelompok yang sudah saya bagi di WA Group. Silakan nanti kalian berkelompok, kemudian kalian selesaikan lembar kerja atau LKPD. Di situ sudah ada tugas kegiatan yang harus kalian selesaikan. Ya, di situ yang pertama kalian nanti diminta mengidentifikasi dari hasil tayangan video tadi apa jenis karya seni rupanya, kemudian teknik pembuatannya bagaimana. Dan yang kedua, kalian nanti berdiskusi bagaimana tentang konsep perancangan gambar damar kurung. Nah, itu silakan kalian diskusikan secara daring ya, melalui
grup WhatsApp ya, yang sudah dibagi kelompoknya. Nanti setelah itu nanti didiskusikan dan dipresentasikan di sini. Paham ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya beri waktu 5 menit atau 10 menit untuk berdiskusi. Setelah itu dipresentasikan melalui perwakilan kelompok. Oke ya, silakan berdiskusi. Nanti masuk lagi ke Meet. Baik, kita lanjutkan presentasi dari hasil diskusi kelompoknya. Nanti silakan perwakilan kelompok ada yang mewakili untuk presentasi. Siap ya? Oke, dimulai dari kelompoknya Meka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama anggota kelompok kami adalah pertama, Anabah Najla Rofifa nomor absen 2. Bilkis Rizvi Evelyn nomor absen 5 dari tabel. Nomor 1, seni patung suku Asmat. Teknik pembuatan bahan yang untuk membuat patung suku Asmat selalu mengambil kayu dari pohon bakau yang usianya sudah tua untuk membuat ukiran yang polanya kecil-kecil dan rumit, hanya memakai paku yang dipukul-pukul hingga bentuknya menjadi pipi. Peralatan yang biasanya digunakan para pemahat suku Asmat terdiri dari kapak batu, gigi binatang, dan kulit kerang. Makna dan ciri yang terdapat pada patung Asmat menggambarkan kehidupan alam lain di dunia. Seni ukir Asmat termasuk aliran naturalis karena yang menjadi model ukiran adalah makhluk hidup. Nomor 2, guci dari tanah liat. Teknik putar. Teknik pembuatan guci yang umum digunakan adalah teknik putar dengan cara meletakkan tanah liat di meja putar dan memutarnya dengan kaki dan tangan kita untuk membentuk guci. Dengan teknik ini, guci akan tampak lebih halus sempurna. Nomor 3, damar kurung. Teknik pembuatannya, pertama, pembuatan bingkai dengan kayu persegi panjang kira-kira 15 cm atau lebih. Kedua, satukan kayu tersebut menjadi rangkaian rumah. Selanjutnya, buat gambar sesuka hati di papan tipis yang sudah dibentuk menyerupai bingkai tadi. Terakhir, setelah selesai digambar, temper papan tipis tadi di bingkai yang sudah dibuat. Konsep perancangan gambar damar kurung. Konsep perancangan gambar kelompok kita insya Allah akan memakai tema kebudayaan Gresik. Di setiap sisi damar kurung akan menceritakan tentang kebudayaan kota Gresik, mulai dari ciri khas, makanan tradisional, ataupun acara-acara kebudayaan kota Gresik. Di setiap gambar akan menunjukkan suatu aktivitas yang dilakukan. Contoh kebudayaan Gresik seperti makanan tradisional seperti pudak, olahan khas ikan bandeng seperti otak-otak khas Bandeng, batik khas Gresik, dan masih banyak lagi. Tujuan kita mengangkat budaya Gresik sebagai konsep dasar kita agar kita bisa lebih mengetahui tentang kebudayaan kota Gresik lebih dalam lagi. Selesai. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompoknya Meka. Selanjutnya kelompok berikutnya Julita. Kelompoknya siapa? Kelompoknya saya. Diwakili Nabila. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Hasna Hakimah Husin. Saya perwakilan dari kelompok yang beranggotakan 4 orang, yaitu 1.
Aulia Neville Isnaini dengan nomor absen 4. Kemudian 2, Junita Aisyah Sani dengan nomor absen 14. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam menyelesaikan tabel soal dan konsep damar kurung yang akan kami buat. Tabel soal pertama yaitu dalam gambar tersebut, jenis karya tersebut adalah termasuk dalam jenis patung. Patung tersebut adalah patung suku Asmat menggunakan teknik ukir atau pahat dengan bahan utama kayu dan alat pahat yang dibuat dengan cara memahat kayu dan juga menggunakan alat pahat. Kemudian diberi perdis agar mengkilat dan tahan lama. Kemudian ke tabel soal kedua, karya seni tersebut menggunakan jenis karya seni keramik. Karya seni tersebut adalah karya seni vas bunga. Keramik adalah kerajinan yang memakai bahan utama yaitu tanah liat. Diproses dengan berbagai cara. Caranya bisa dengan dipijat, kucir, pilin, ataupun putar. Kalau vas bunga ini menggunakan cara putar. Cara pembuatannya dengan mengambil segumpal tanah liat yang lumat. Apabila kurang elastis, maka tambahkan air dan putar-putar di tengah meja putar sampai sesuai bentuk yang diinginkan. Kemudian dibakar agar awet. Kemudian tabel soal ketiga itu adalah karya seni damar kurung. Damar kurung ini merupakan karya seni 3 dimensi dengan teknik kriya. Cara pembuatan damar kurung yaitu pertama dengan membuat kerangka kayu berbentuk persegi yang mempunyai 4 kaki di bawah, kemudian menggambar lukisan kertas untuk hiasan, lalu tempelkan pada kerangka kayu damar kurung yang telah dibuat dengan tema pasar rakyat. Kemudian konsep dari damar kurung yang telah kami buat adalah bertema insya Allah Ramadan. Materialnya yaitu kayu, lem, kertas, pewarna, paku, gunting, pensil, lampu, tali, palu, dan juga spidol. Komposisinya, pewarnanya berupa krayon dan juga spidol, lemnya kurang lebih secukupnya, pakunya kurang lebih 20 buah, talinya secukupnya, kayu sepanjang 20 cm membutuhkan 4 buah, kemudian 11,5 cm membutuhkan 9 buah, dan juga yang terakhir yaitu lampu LED 1 buah berwarna putih. Teknik ini menggunakan teknik merakit, dan kemudian cara pembuatannya yaitu 1. Siapkan alat dan bahan sesuai ukuran yang ada pada komposisi. Kemudian yang kedua yaitu buatlah gambar desain damar kurung yang sesuai tema yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, buatlah kerangka damar kurung sesuai ukuran dan letak sisi yang ditentukan pada komposisi menggunakan paku dan juga palu. Keempat, tempelkan gambar yang telah dibuat dan yang telah dilaminating pada setiap sisi kerangka damar kurung dengan lem. Pasanglah lampu dengan melilitkan kabel pada bagian atas damar kurung, kemudian agar menyala colokkan kabel pada terminal. Dan yang terakhir adalah setelah damar kurung selesai, pasangkan tali pada setiap sisi bagian atas damar kurung agar mudah untuk digantungkan. Insya Allah kami akan membuat damar kurung ini dengan tema Ramadan dengan bagian 1 kertasnya tentang sahur, kemudian di bagian sebelahnya, bagian kedua kertas tentang mengabuburit, kemudian bagian kertas yang ketiga kita bisa menggunakan tarawih dan juga tadarus Al-Quran. Kemudian yang keempat, insya Allah kami akan membuat dengan tema takbir keliling. Terima kasih. Sekian, kalau ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali, detail banget ya. Itu tadi hasil presentasi kelompok. Barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan. Saya beri poin nilai tersendiri bagi yang aktif bertanya, ditujukan ke kelompoknya siapa. Ayo, silakan. Mau tanya ke kelompoknya Eca Rahmalodia. Eca, ya, oke, silakan. Ada apa? Kenapa? Tadi kan kata kamu membuat kerajinan keramik itu dengan berbagai cara.
Tolong sebutkan tadi ada cara apa saja? Keramik, Vas guci ta. ya sama saja. Ada 4 teknik. Iya, Pertama teknik pijat, teknik pembuatan guci dengan cara memijat tanah liat secara langsung dengan tangan. Teknik kedua, teknik pilin. Teknik pembuatan guci dengan cara membuat tanah liat seperti tali, kemudian membentuknya seperti guci. Teknik ketiga, teknik putar. Teknik pembuatan guci yang umum digunakan adalah teknik putar dengan cara meletakkan tanah liat di meja putar dan memutarnya dengan kaki dan tangan kita membentuk guci. Dengan teknik ini, guci akan tampak lebih halus sempurna. Teknik terakhir, teknik cor atau tuang. Teknik cor atau tuang biasanya tanah dibuat agak cair, kemudian dituangkan pada cetakan. Iya, saya sudah paham. Oke, sudah paham ya? Itu tadi hasil diskusi dari kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan ya. Oke, jadi bisa saya pertegas kembali bahwasanya tadi di gambar yang pertama ada karya seni rupa, yaitu seni patung ya, di mana di situ patung berarti termasuk ke dalam golongan jenis karya seni murni ya. Di situ ada patung suku Asmat yang terbuat dari bahan kayu, dibuat dengan teknik pahat, dan ada banyak lagi teknik-teknik pembuatan patung yang lain selain teknik pahat. Kemudian di video atau gambar yang kedua, di situ tadi ada karya seni keramik yang terbuat dari bahan tanah liat, ya, kemudian diolah dengan proses mulai dari pembentukan, jadi di situ dibentuk dengan meja putar, ya. Selain teknik putar, banyak lagi teknik-teknik yang lain seperti tadi sudah disampaikan dalam perwakilan kelompok-kelompoknya. Kemudian dikeringkan lalu dibakar, dan yang terakhir ada proses penggelasiran supaya keramik kelihatan mengkilap. Kemudian yang ketiga tadi adalah gambar video damar kurung ya, karya seni budaya khas dari Gresik asli. Oke, nah selanjutnya saya berikan tambahan penjelasan kembali terkait dengan materi. Jadi mengkreasi karya seni budaya Nusantara 3 dimensi, di situ mulai dari jenis karya seni rupa 3 dimensi. Kalau jenis karya seni rupa 3 dimensi maka terbagi menjadi 2. Ya, di sini ada seni rupa berdasarkan fungsinya, dan nanti ada pembagian seni rupa berdasarkan bentuknya. Ya. Kalau dari fungsinya, di sini ada seni rupa terapan dan seni rupa murni. Coba, mungkin ada yang bisa menjelaskan seni rupa terapan itu bagaimana? Kalau yang murni bagaimana? Seni terapan itu berarti karya seni rupa yang memiliki fungsi, bisa dipakai atau digunakan. Contohnya, benda di sekeliling kalian apa yang termasuk seni terapan? Coba. Tas anyaman. Tas anyaman, ya, dipakai untuk membawa barang. Ada apa lagi? Sepatu bahan kulit. Sepatu bahan kulit. Yang lain? Gerabah. Ada lagi? Kursi. Atap rumah. Apa? Rumah. Kursi anyaman. Iya, kursi anyaman, dan masih banyak yang lain ya. Itu namanya seni rupa terapan. Kemudian kalau seni rupa murni berarti lukisan. Ya, hanya dipakai untuk hiasan saja, dinikmati keindahannya. Contohnya adalah lukisan. Ada lagi? Patung. Kaligrafi. Ya. Guci dari tanah liat. Ya. Intinya hanya dipakai sebagai hiasan saja. Oke ya. Lanjut. Kemudian apa itu berkarya seni rupa? Berkarya seni rupa itu adalah merealisasikan konsep seni dengan mengekspresikannya menjadi sebuah karya seni rupa. Nah, ini proses berkarya seni rupa 3 dimensi. Dimulai dari yang pertama, yaitu mencari ide. Tadi kalian sudah berdiskusi mencari ide dalam membuat sebuah karya seni damar kurung. Gambarnya menjelaskan tentang apa ya. Kemudian menemukan ide,
Jika ide boleh dari imajinasi, melihat, atau pengalaman langsung, lalu dituangkan ke dalam karya, mulai dari membuat sketsa. Dan yang terakhir adalah memindahkan sketsa ke media gambar. Karena medianya nanti hanya damar kurung, berarti cukup pada media kertas. Itu prosesnya. Bisa difahami ya? Nah, kemudian teknik berkarya seni rupa 3 dimensi Nusantara ada apa saja? Sebelum saya jelaskan, tadi setelah kalian mengamati video dan diskusi, ada teknik apa saja? Patung tadi berarti teknik pahat. Nah, kalau guci teknik memutar, ya. Nah, dan masih banyak teknik yang lain. Ini diantaranya ada teknik aplikasi. Aplikasi itu menempel bentuk tertentu pada bahan. Contohnya ini misalnya ada bantal, di situ ditempel dengan kain potongan kain flanel atau perca ya. Itu namanya aplikasi. Kemudian teknik merakit, contoh tadi damar kurung itu juga merakit. Ini patung dari teknik las masuk merakit. Kemudian teknik mozaik, ya diterapkan pada karya seni 3 dimensi. Mozaik itu berarti apa? Kerajinan yang kepingan kecil gitu. Betul sekali ya. Teknik menempel pecahan atau kepingan-kepingan kecil pada sebuah benda, membentuk benda atau hiasan yang diinginkan. Kemudian ada teknik pahat. Nah, ini ada teknik cor, cetak, dan teknik membentuk. Tuh. Kemudian selanjutnya, nah ini mungkin kalian pernah melihat ini ya. Ini adalah karya seni khas Gresik, yaitu damar kurung. Damar kurung itu apa? Damar kurung. Nabila. Damar kurung adalah sebuah lentera khas Gresik. Lentera itu berarti lampion. Ya? Lampu. Di situ ada ciri khasnya. Apa yang menjadi ciri khasnya? ada sebuah cerita yang ditempel. Ada sebuah gambar bercerita yang ditempel, ditampilkan di situ ya. Yang isinya adalah menceritakan gambar kehidupan masyarakat khas Gresik. Oke, betul sekali ya. Nah, ini ada tokoh yang sebagai pelopor seniman damar kurung dari Gresik yang populer sejak tahun 1986, yaitu siapa tadi ya? Mbah Mas Mundari. Nah, sudah meninggal ya. Kemudian objek dan tema cerita dalam damar kurung. Nah, isinya apa saja setelah kalian mengamati gambar? Damar kurung biasanya bercerita tentang apa? Pasar Bandeng, pasar rakyat, pasar rakyat, sedekah bumi, pasar malam. Nah, banyak sekali cerita-ceritanya ya. Kalau kita klasifikasikan di sini ada 5 tema. Tema religi yang hubungannya dengan nuansa agama, Islami, ada juga kelenteng di gereja. Ya. Lalu tema kesenian hubungannya dengan seni, bisa dari hadroh, banjari, musik, ya, wayang dan lain. Ada tema teknologi hubungannya dengan kendaraan, ya, pesawat, mobil, traktor dan lain-lain. Ada tema adat, sedekah bumi, manten, sunatan. Dan yang terakhir ada tema sosial kemasyarakatan, aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, baik di pasar, ya, di rumah, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi tambahan materi dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, selanjutnya saya ingin membuat kuis. Nah, kuis ini saya berikan apresiasi penghargaan bagi yang bisa menjawabnya dengan tepat. Saya beri 10 poin. Ya. Nanti siapa kelompok yang paling baik dengan jumlah skor yang terbanyak. Oke ya. Kuis ini nanti dijawab secara individual, akan tetapi nanti nilainya adalah saya gabungkan secara berkelompok dengan kelompok.
kelompok yang sudah terbentuk ya. Oke, silakan didengarkan, kamera dibuka dan dijawab pertanyaannya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan karya seni budaya Nusantara? Apakah yang dimaksud dengan karya seni budaya Nusantara? Karya seni yang bisa yang ada dua yang dibentuk adalah karya seni yang menjadi dua dimensi. Menjadi dua, yaitu Meka dulu, Meka. Karya seni yang dibentuk, yang dibagi menjadi dua, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Seperti patung guci dari tanah liat, damar kurung, dan lain sebagainya. Tuh. Oke, beri aplaus dulu untuk jawaban dari Meka Laudia. Tangan dulu. Mungkin ada jawaban yang lain? Apa itu mengkreasi karya seni budaya Nusantara? Karya seni yang tumbuh dan berkembang di masing-masing daerah di Indonesia. Galuh, oke. Galuh tadi kelompoknya siapa? Karya seni yang tumbuh dan berkembang di seluruh wilayah daerah di Indonesia. Di situ ada kata mengkreasi. Mengkreasi berarti membuat sebuah karya seni budaya, karya seni rupa yang ada di wilayah Nusantara. Jadi kita mengikuti bentuk-bentuk yang ada, karya seni yang ada di wilayah Nusantara. Seperti tadi damar kurung, kita tinggal meniru damar kurung. Oke, berarti poin nilai untuk kelompoknya Meka 10 dan Galuh 10. Berikutnya pertanyaan kuis nomor 2. Berdasarkan jenis karya seni rupa Nusantara terbagi menjadi 2. Apa sajakah itu? Seni rupa terapan dan Karya seni seni murni. Karya seni Aulia ya. terapan dan murni. Aulia Naifil. Iya. Karya seni rupa terapan dan karya seni rupa betul apa salah? Murni. Betul. Betul, oke. Beri aplaus dulu. Itu tadi hasil diskusi, kemudian dilanjutkan dengan kuis, saya jawab. Maka saya nilai hasil kelompok yang nilainya skornya paling tinggi adalah kelompoknya Meka Laudia. Di situ jumlah skornya adalah 30 poin. Beri aplaus dulu untuk kelompoknya Meka. Oke, sekarang kita apresiasi hasil dari presentasi yang sudah presentasi tadi. Kelompoknya siapakah kira-kira yang terbaik? Jawabannya detail, lengkap, presentasinya bagus. Kelompoknya Meka. Kelompoknya Meka. Kelompoknya Putri. Kelompoknya Putri. Kelompoknya Nabila. Kelompoknya Nabila. Oke. Ya. Kelompoknya Putri. Kelompoknya Putri. Ya, nanti hasil presentasi kelompok yang terbaik ditambah dengan poin nilai ya. Untuk hasil kelompok presentasi yang terbaik, apresiasi kali ini kelompoknya Nabila. Beri aplaus dulu untuk kelompoknya Nabila. Tadi sudah berhasil mempresentasikan dengan baik, sangat lengkap sekali jawabannya dan sangat gamblang, detail dan jelas ya. Dan kelompok yang lain juga saya rasa sudah sangat baik. Baik, sekarang coba kita membuat refleksi kesimpulan pembelajaran dari apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Mulai dari tadi yang pertama kita sudah belajar tentang apa itu mengkreasi karya seni budaya Nusantara. Ada yang bisa menjelaskan kembali? Mengkreasikan seni budaya adalah mengkreasikan atau membuat beragam bentuk-bentuk kesenian yang tumbuh di berbagai daerah. Oke, betul sekali ya. Membuat sebuah karya seni rupa atau yang lain yang berasal dari suatu daerah dengan memperhatikan ciri khas dari karya tersebut.
Kemudian yang berikutnya berdasarkan jenis fungsi karya seni rupa tadi terbagi menjadi dua, ada seni rupa murni dan terapan. Seni rupa murni itu apa? Murni yaitu seni rupa yang hanya berupa hiasan. Hanya berupa hiasan. Contohnya seperti Lukisan. Seperti patung, seperti lukisan. Patung, guci. Kalau seni terapan Adalah seni yang Diterapkan pada kehidupan sehari-hari. dalam kehidupan sehari-hari yang bisa digunakan dalam yang kehidupan bisa sehari-hari. dipakai, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian dan yang terakhir teknik berkarya seni rupa 3 dimensi tadi ada apa saja? Ada 5. Mozaik, Ada mozaik. Teknik mozaik, tempel, teknik Teknik kolor, mahat, aplikasi. teknik Ada aplikasi, kan, Teknik pahat. Iya. ada teknik pahat. Oke, sip, mantap, bagus sekali. Berarti kalian hari ini sudah memahami apa yang harus kalian pahami pada pertemuan kali ini, ya. Baik, selanjutnya nanti silakan diselesaikan soal evaluasi yang saya berikan pada e-learning. Ya, di situ ada soal tes formatif yang kalian kerjakan nanti di rumah dengan baik ya. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang kita nanti lanjutkan merancang karya seni budaya Nusantara, yaitu kita nanti merancang karya seni damar kurung. Dimulai dari membuat rancangan atau sketsanya secara berkelompok. Jadi nanti silakan dibagi tugas ya. Damar kurung itu sisinya kan ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di situ nanti kamu bagi. Misalnya di kelompoknya ada 4 orang. 1 orang menggambar 1 sisi. Ya. Jadi 1 orang cukup menggambar 1 sisi. Paham ya? Kan enggak banyak ya. Nah, ukurannya tidak terlalu besar, kecil. Seperti yang ada di LKPD di situ sudah ada tinggi, panjang, lebarnya. Hanya kecil kok ya. Kemudian di situ nanti dalam satu kotak itu boleh kamu bagi menjadi 2, jangan 3, tapi dibagi 2 sisi, ya. Atas bawah gitu. Pak, saya gambar di sini ada cerita tentang ini, sini cerita tentang ini. Silahkan. Gambarnya tidak harus berkesinambungan, tidak harus runtut ceritanya. Boleh bebas, boleh temanya sendiri-sendiri, silahkan. Atau secara berkelompok diskusi disepakati temanya ini saja tentang permainan tradisional, ya silakan. Bebas ya. Nah, itu nanti kamu mulai membuat rancangannya di kertas gambar. Terus didokumentasikan, jangan lupa didokumentasikan. Ada cuplikan-cuplikan fotonya, ya. Mulai dari sketsa pensil di foto, kamu kelihatan menggambar, gambar kamu dan kamu cekrek minta bantuan adiknya. Kemudian proses penegasan garis, itu nanti setelah sketsa jadi dipertebal dulu pakai spidol hitam. Garis-garisnya ya, biar kelihatan tegas. Baru kemudian setelah di spidol hitam, diwarnai. Boleh pakai cat air, boleh pakai spidol, boleh pakai pensil warna. Yang penting warnanya kuat, cerah. Paham ya? Nah, sebelum saya akhiri pembelajaran, mari kita tutup dengan bacaan doa terlebih dahulu. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Semoga yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan terus belajar. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.